Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Regina, dengan nama Regina Adiasari dari kelas HIB, dan teman saya Bima Aditya dari kelas HIB. Di sini kami membuat video tentang makalah kami yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam, yaitu Al-Iman. Yang pertama yaitu pengertian iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna, sebab ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat, adanya rasul-rasulnya, dan percaya akan adanya hari akhir, serta kepada takdir. Pengertian iman menurut saya adalah pengertian secara etimologis adalah percaya, sedangkan para ahli bahasa menyebut iman adalah kepercayaan yang tertanam dalam lubuk hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan dengan tindakan dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, iman itu adalah suatu keyakinan yang dilandasi rasa percaya terhadap yang dipercayainya. Kemudian iman diamalkan ke dalam setiap perbuatan dan perilaku. Selanjutnya yaitu wujud iman. Wujud iman ada dalam akidah Islam. Dalam Al-Quran disebut iman. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat. Karena itu, iman bukan hanya dipercaya atau diucapkan, melainkan menyatu secara utuh dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Akidah Islam adalah bagian yang paling pokok dalam agama Islam. Ia merupakan keyakinan yang menjadi dasar dari segala sesuatu tindakan atau amal. Seseorang dipandang sebagai muslim atau bukan muslim tergantung pada akidahnya. Apabila ia berakidah Islam, maka segala sesuatu yang dilakukannya adalah bernilai sebagai amaliyah seseorang muslim atau amal saleh. Apabila tidak berakidah, maka segala amalnya tidak memiliki arti apa-apa, kendati pun perbuatan yang dilakukan bernilai dalam pendengaran manusia. Wujud iman menurut saya, wujud iman terdiri dari 3 unsur: rasa percaya, ikrar secara lisan, dan pengamalan. Dalam diri seorang mukmin, 3 unsur itu adalah hal yang membentuk sebuah iman di dalam diri. Jika ketiga unsur iman tidak lengkap atau tidak ada, iman hanya akan menjadi perkataan yang tidak mengandung esensi. Yang ketiga yaitu proses terbentuknya iman. Pada dasarnya, proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan, kemudian meningkat menjadi senang atau benci. Menurut saya, jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan, karena tanpa pembiasaan, seseorang bisa saja benci menjadi senang. Seorang anak harus dibiasakan terhadap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah agar kelak nanti tersempil melaksanakan ajaran Allah. Berbuat sesuatu secara fisik adalah suatu bentuk tingkah laku yang mudah dilihat dan diukur. Tetapi tingkah laku tidak terdiri dari perbuatan yang nampak saja. Di dalamnya tercakup juga nilai dan juga sikap-sikap mental yang tidak terlalu mudah ditanggapi kecuali secara langsung, misalnya melalui ucapan atau perbuatan yang diduga dapat menggambarkan sikap-sikap mental tersebut. Terdapat 5 prinsip dalam proses penanaman iman, yaitu prinsip pembinaan berkesinambungan, prinsip internalisasi dan individualisasi, prinsip sosialisasi, prinsip konsistensi dan koherensi, dan yang terakhir prinsip integritas.
Menurut saya, iman terbentuk ketika masih kecil, di mana pada saat itu tonggak awal iman terbentuk. Pada saat itu iman akan mulai terbentuk akibat dari pengaruh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setelah terbentuk, iman akan memasuki fase di mana iman itu membutuhkan nutrisi. Nutrisi itu adalah dengan belajar, seseorang akan timbul rasa percaya meskipun masih dengan pikiran yang labil. Tergantung dari seberapa banyak pengetahuan dia tentang yang dipercayainya, keraguan dalam mempercayai pasti ada. Tapi jika mampu menghadapi keraguan itu, maka iman akan terbentuk di hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan mengamalkan di setiap perbuatannya. Yang keempat, tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Seseorang dikatakan beriman dengan sebenar-benarnya. Iman adalah jika ia berbuat kebajikan dan berada di jalan yang lurus, serta meninggalkan kemungkaran serta merta karena takut mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sering kita dengar dengan istilah iman hakiki. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap kali terdapat kata iman pasti tidak akan terlepas dari kata amal soleh. Tanda-tanda keimanan seorang mukmin dapat dilihat dari amal perbuatan yang dilakukan. Karena kepribadian seorang mukmin adalah pancaran dari iman yang ada di dalam jiwa. Yang terakhir, pengaruh iman dalam jiwa. Pengaruh iman kepada Allah adalah menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat, karena ketika di dalam hatinya memiliki benteng dan pondasi yang kuat, yaitu berupa iman, maka tidak ada satupun yang dapat menyingkirkannya, baik itu dari godaan setan ataupun pengaruh hawa nafsu. Iman itu menyucikan jiwa dan persangka-persangkaan kufarat dan takayul. Dengan begitu, ia akan jernih dan bersih sesuai dengan fitrahnya. Keadaannya akan meningkat dengan karomah yang ada padanya. Sehingga dengan beriman, maka terbentuklah kehidupan yang baik. Pengaruh iman dalam jiwa, pengaruh keimanan dalam diri sendiri akan membawa kepada hal-hal yang baik. Iman akan menuntun kepada perbuatan yang terpuji dan akan semakin mendekatkan kepada Sang Pencipta. Iman akan selalu bertambah dengan adanya ketaatan dan akan kemantapan iman dalam jiwa dapat diperoleh dengan menanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baiklah, sekian penjelasan dalam video dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.